Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rahmat Jumalindo dari Prodi Teknik Industri Fakultas Universitas Muhammadiyah Riau. Di sini saya akan menjelaskan sedikit banyaknya tentang tugas wajib al-Islam mengenai studi dan penelusuran terkait tokoh yang sukses di bidangnya. Di sini dosen pembimbing saya yaitu Dr. Budi Santoso Wibowo, MPDI. Di sini saya mengambil informasi atau biodata dari Bapak Hairul Tanjung yang lahir pada 16 Juni 1962 di Jakarta. Ia sudah memiliki pasangan yaitu Ibu Anita Ratnasari Tanjung dan memiliki 2 orang anak. Anak pertama yaitu Putri Indasari Tanjung dan anak kedua Rahmat Dwi Putra Tanjung. Orang tua dari Bapak Hairul Tanjung yakni Abdul Ghafar Tanjung dan Ibu Halimah. Bapak Hairul Tanjung memiliki 4 saudara yaitu Hairul Julius Ruslan, Denis Tiokro Saputro, Histra Alicia Tiokro Saputro. Beliau tinggal di Jalan Teku Umar nomor 50 di Menteng, Jakarta Pusat. Pekerjaan beliau ialah pemilik CEO Utama CT Corp, profesi sebagai pengusaha, dan kekayaan bersihnya yang tercatat di bulan November 2020 yaitu 3,7 miliar US dollar. Beliau mendapat julukan si anak singkong. Lanjut kita cerita ke masa kecil beliau. Hairul Tanjung lahir di Jakarta dari pasangan Abdul Ghafar Tanjung dan Halimah. Ayahnya adalah seorang wartawan pada Orde Lama yang menerbitkan surat kabar beropla kecil. Sedangkan ibunya merupakan seorang ibu rumah tangga. Ayah Hairul Tanjung berasal dari Sibolga, Sumatera Utara. Sedangkan ibunya dari Cibadak, Jawa Barat. Hairul Tanjung berada dalam keluarga bersama 6 saudara lainnya. Ketika Orde Baru, usaha ayahnya dipaksa tutup karena berbersangan secara politik dengan penguasa saat itu. Keadaan ini memaksa orang tuanya menjual rumah dan mereka tinggal di kamar losmen yang sempit. Lanjut kita bercerita tentang karir dan kehidupan. Selepas menyelesaikan sekolahnya di SMA Negeri 1 Jakarta pada tahun 1981, Hairul masuk Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia. Dan beliau lulus pada tahun 1987. Ketika kuliah, inilah ia mulai masuk dunia bisnis dan juga mendapatkan penghargaan sebagai mahasiswa teladan di tingkat nasional 1984 hingga 1985. Demi memenuhi kebutuhan kuliah, ia berjualan buku kuliah, tensial, kaos, dan fotokopi di kampus. Hairul juga pernah mendirikan sebuah toko peralatan kedokteran dan laboratorium di Bilangan Senen, Jakarta Pusat, namun bangkrut. Selepas kuliah, Hairul mendirikan PT Pariatri Sindutama bersama 3 rekannya pada tahun 1987. Bermodal awal 150 juta dari Bank Exim, mereka memproduksi sepatu anak-anak untuk diekspor. Keberuntungan berpihak padanya karena perusahaan tersebut langsung mendapat pesanan 160.000 pasang sepatu dari Italia. Akan tetapi karena perbedaan visi tentang ekspansi usaha, Hairul memilih pisah dan mendirikan usaha sendiri. Kepiawaian
Semangatnya membangun jaringan dan sebagai pengusaha, membuat bisnisnya semakin berkembang, mengarahkan usahanya ke konglomerasi. Hairul mereposisikan dirinya ke 3 bisnis inti, dari keuangan, properti, dan multimedia. Di bidang keuangan, ia mengambil alih bank karena yang kini bernama Bank Mega. Ia menamakan perusahaan tersebut dengan Para Group. Perusahaan konglomerasi ini mempunyai para inti, Holdindo sebagai partner holding company yang membawakan beberapa subholding, yakni Para Global Investindo bisnis keuangan, Para Inti Investisindo media dan investasi, dan Para Inti properti. Di bawah Para Group, Hairul memiliki sejumlah perusahaan di bidang finansial, antara lain asuransi umum, Mega, asuransi jiwa, Mega Life, Para Multifinance, Bank Mega, Mega Capital Indonesia, Bank Mega Syariah, dan Mega Finance. Sementara di bidang properti dan investasi, perusahaan tersebut membawahi Para Bandung Propertindo, Para Bali Propertindo, Batam Indah Investindo, dan Mega Indah Propindo. Di bidang penyiaran dan multimedia, Para Group memiliki Trans TV, Trans 7, Mahagaya, Pradana, Trans Fashion, Trans Lifestyle, dan Trans Studio. Khusus di bidang properti, Para Group memiliki Bandung Supermall. Mall seluas 3 hektar ini menghabiskan dana 99 miliar. Para Group meluncurkan Bandung Supermall sebagai Central Business District pada tahun 1999. Sementara di bidang investasi, pada awal 2010, Para Group melalui anak perusahaannya, Transcorp, membeli sebagian besar saham Carrefour Indonesia, yakni sejumlah 40%. Memorandum of Understanding pembelian saham Carrefour ini ditandatangani pada tanggal 12 Maret 2010 di Prancis. Pada tahun 2010, majalah ternama Forbes menempatkan Hairul sebagai salah satu orang terkaya di dunia. Ia berada di urutan ke-937 dengan total kekayaan mencapai 1 miliar US dollar. 1 tahun kemudian, menurut Forbes, kekayaan Hairul telah meningkat lebih dari 2 kali lipat, yakni dengan total kekayaan 2,1 miliar US dollar. Tahun 2014, Hairul memiliki kekayaan sebesar 4 miliar US dollar dan termasuk orang terkaya nomor 375 dunia. Pada tanggal 1 Desember 2011, Hairul Tanjung meresmikan perubahan Para Group menjadi Citigroup. Citigroup terdiri dari 3 perusahaan subholding, yakni Megacorp, Transcorp, dan City Global Resources yang meliputi layanan finansial, media, retail, gaya hidup, hiburan, dan sumber daya alam. Lanjut kita cerita ke pemikiran. Pemikiran Hairul menyatakan bahwa dalam membangun bisnis, mengembangkan jaringan adalah penting. Selain itu, memiliki rekanan yang baik serta sangat diperlukan. Membangun relasi pun bukan hanya kepada perusahaan yang sudah ternama, tetapi juga pada yang belum terkenal sekalipun. Bagi Hairul, pertemanan yang baik akan membantu proses berkembangnya bisnis yang dikerjakan. Ketika bisnis pada kondisi tidak bagus, yakni sepi pelanggan, maka jejaring bisa diandalkan. Bagi Hairul, bahkan berteman dengan petugas pengantar surat pun adalah penting.
Dalam hal investasi, Hairul memiliki idealisme bahwa perusahaan lokal pun bisa menjadi perusahaan yang bisa bersinergi dengan perusahaan-perusahaan multinasional. Ia tidak menutup diri untuk bekerja sama dengan perusahaan multinasional dari luar negeri. Baginya, ini bukan upaya untuk menjual negara. Akan tetapi ini merupakan usaha atau upaya perusahaan nasional agar bisa berdiri sendiri dan jadi tuan rumah di negeri sendiri. Menurutnya, modal memang penting dalam membangun dan mengembangkan bisnis. Namun, kemauan dan kerja keras merupakan hal paling pokok yang harus dimiliki seseorang yang ingin sukses. Baginya mendapatkan mitra kerja yang handal adalah segalanya, di mana membangun kepercayaan sama halnya dengan membangun integrasi atau membangun integritas. Disinilah pentingnya berjejaring dalam menjalankan bisnis. Dalam bisnis, Hairul menyatakan bahwa generasi muda sudah seharusnya sabar dan mau menapaki tangga usaha satu persatu. Menurutnya, membangun sebuah bisnis tidak seperti membalikan telapak tangan. Dibutuhkan sebuah kesabaran dan tak menyerah. Jangan sampai banyak yang mengambil jalan seketika. Karena dalam dunia usaha, kesabaran adalah salah satu kunci utama dalam pencuri hati pasar. Membangun integritas adalah hal penting bagi Hairul. Adalah manusiawi ketika berusaha. Seseorang ingin segera mendapatkan hasilnya, namun tidak semua hasil bisa diterima secara langsung. Lanjut ke Menko Perekonomian. Pada tanggal 16 Mei 2014, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjuk Ketua Komite Ekonomi Nasional atau KEN, Hairul Tanjung sebagai Menko Perekonomian. Ia menggantikan Hatta Rajasa yang telah resmi mengundurkan diri. Saya telah mengambil kesimpulan untuk mengangkat saudara Hairul Tanjung sebagai Menko Perekonomian yang baru, kata Bapak SBY, di Kompleks Istana Kepresidenan di Jakarta. Pelantikan Hairul Tanjung dilakukan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Istana Negara pada hari Senin tanggal 19 Mei 2014. Berdasarkan keputusan Presiden nomor 41 tahun 2014, Hatta Rajasa mengundurkan diri karena maju menjadi calon Wapres Prabowo Subianto dalam Pilpres 2014. Dengan dukungan dari Partai Gerindra, PAN, PKS, Golkar, dan PPP. Guru Besar. Pada tanggal 18 April 2015, Hairul Tanjung dikukuhkan sebagai Guru Besar Bidang Ilmu Kewirausahaan Universitas Airlangga atau disebut UNAIR di Surabaya. Pengukuhan tersebut dilakukan di Ruang Garuda Mukti, Gedung Rektorat Kampus C UNAIR, yang menjadi guru besar ke-438 UNAIR. Sebelumnya beliau berpendidikan di SD Van Lith, Jakarta 1975 dan mulai masuk SMP Van Lith, Jakarta 1978. SMA Negeri 1 Budi Utomo di Jakarta tahun 1981. Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Indonesia 1987. Eksekutif IPPM MBA 1993. Dan beliau memperoleh penghargaan sebagai MUI atau Majelis Ulama Indonesia Award pada tahun 2015. Di Kota Bandung, Hairul Tanjung meraih Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2015 karena dinilai sebagai pengusaha muslim yang berkontribusi dalam syiar Islam di Indonesia. Ribuan orang menyaksikan langsung acara tersebut di Masjid Agung Kawasan Terpadu Trans Studio Bandung atau Masjid Besar Trans Studio Mall, Jalan Gatot Subroto, Kota Bandung, pada Senin tanggal 20 bulan 4 2015 malam.
MUI Kota Bandung melihat Siti sebagai figur teladan yang sudah membuktikan peran dan jasa dalam dakwah Islam, yang salah satunya dengan membangun Masjid Megah untuk umat. Berikut adalah kata Siti saat memberikan sambutan. Saya bangga dan bahagia karena menerima award dari MUI Bandung. Saya ucapkan terima kasih. Pemilik City Corp ini sebenarnya tak mengharapkan merengkuh penghargaan, berpakaian putih dan kopi hitam. Siti menegaskan kalau urusan membangun masjid ini merupakan kewajiban. Saya hormati MUI Bandung. Jadi, apa yang saya lakukan ini menjadi contoh untuk orang-orang lain, ujarnya. Siti menyebut sengaja mendirikan masjid tersebut di area tempat belanja dan wahana hiburan keluarga. Saya ingin mendekatkan tempat ibadah dan pusat belanja, usap Siti. Dalam kesempatan tersebut, Siti meminta umat Islam di Bandung turut bersama-sama menjaga masjid ini. Dia juga meminta agar warga Jawa Barat, terutama Bandung, memanfaatkan semaksimal mungkin aktivitas keagamaan di rumah ibadah non-modern tersebut. Jangan ada lagi pengajian-pengajian yang menyewa tempat. Ya, karena tempat ini dibuat senyaman mungkin untuk warga Bandung dan Jawa Barat. Jangan mikir bayar listriknya bagaimana. Masjid ini sudah ada yang ngurus, tinggal pakai, tutur Siti. Ketua MUI Kota Bandung Miftah Farid menegaskan Siti pantas mendapatkan penghargaan MUI Award 2015 pihak MUI Bandung. Sambut Miftah melaksanakan pendataan dan penggalian informasi sewaktu proses. Kami menilai Pak Chairul Tanjung bagian tak terpisahkan dari masyarakat Islam di Indonesia. Pak Chairul Tanjung, pengusaha muslim sukses yang telah membangun masjid besar ini, ucap Miftah dalam sambutannya. Malam ini, MUI Bandung menganugerahkan penghormatan atas jasanya menegaskan syiar Islam, kata Miftah menambahkan. Wali Kota Bandung Ridwan Kamil mengucapkan selamat atas anugerah MUI Kota Bandung kepada Siti. Masjid Megah ini satu-satunya di Kota Bandung. Saya ucapkan terima kasih karena inilah wajah Islam di masa mendatang, kata Emil sapaan Ridwan sewaktu menyampaikan sambutan. Masjid Megah ini tidak kalah dengan Masjid Nabawi, ujar Emil yang selama ini dikenal sebagai arsitek. Selain Siti, MUI Award 2015 diberikan juga kepada Muhammad Samsi Ali yang merupakan tokoh Islam asal Indonesia yang menjadi mubalik di New York, Amerika. Kita saksikan peristiwa bersejarah dua hamba Allah ini betul-betul manusia terbaik yang dimiliki Republik ini, ucap Emil. Kesimpulan yang dapat kita ambil yakni, sebelum menjabat menjadi Menteri Koordinator Perekonomian, beliau telah terkenal sebagai Direktur Media, yaitu Trans TV dan Trans 7. Ia juga terkenal sebagai menulis buku biografi Chairul Tanjung si anak singkong. Chairul Tanjung sebelum menjabat sebagai Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Indonesia, ia menjabat sebagai pelaksana tugas untuk Menteri Kehutanan serta pelaksanaan tugas untuk Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Chairul Tanjung dahulu, ia seorang mahasiswa kurang mampu yang memulai usaha bisnis sejak kuliah. Beliau merupakan lulusan kedokteran gigi Universitas Indonesia. Saat kuliah, beliau telah mulai berdagang, mulai dari menjual buku kuliah, fotokopi, hingga jasa pembuatan baju kaos. Setelah lulus, beliau bersama dengan rekannya mendirikan usaha pembuatan sepatu yang diekspor. Usaha bersama rekannya ini maju pesat karena ada perbedaan visi di antaranya. Beliau memutuskan untuk keluar. Setelah keluar dari perusahaan, ia kemudian membuka bisnis di bagian usaha jasa keuangan.
multimedia, bahkan kini properti. Ia juga dipilih sebagai pemimpin Bank Mega dengan kepiawaiannya dalam menjalankan bisnis dan jaringan. Kini dia telah memiliki konglomerasi perusahaan yang disebut dengan Para Group atau Citicorp. Inti dari usaha Para Group yaitu bisnis keuangan, properti dan multimedia. Perkembangan bisnis Chairul Tanjung berkembang pesat. Buktinya di tahun 2010 dinobatkan sebagai orang terkaya di Indonesia nomor 6. Sedangkan untuk versi majalah Forbes, beliau dinobatkan sebagai orang terkaya urutan 937 di dunia. Biografi Chairul Tanjung kini populer lewat bukunya yang berjudul Si Anak Singkong. Buku yang ditulis oleh wartawan Kompas itu mengisahkan lika-liku Chairul Tanjung dalam mencapai kesuksesannya sebagai saat ini. Kisah inspirasi seperti Chairul Tanjung memang patut dijadikan teladan terutama bagi generasi muda. Sukses adalah sebuah perjalanan yang dibangun dengan keuletan dan kerja keras. Amanah yang dapat kita ambil atau yang dijelaskan oleh Pak Chairul Tanjung ialah tiada kesuksesan yang dicapai seperti membalikan telapak tangan. Tidak ada keberhasilan tanpa kerja keras, keuletan, kegigihan, dan kedisiplinan. Sekian tugas al-Islam saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.